Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku para awam mediaku yang sangat luar biasa, minal aidin wal faizin ya. Maaf lahir dan batin, sehat selalu semua dan semakin sukses, amin. Ya Pak Ustadz, ini kan lagi ramai tuh sekarang pemberitaan terkait masalah RK dengan bisa kalau melihat dari sisi agama, kalau diduga kan ini RK mempunyai seorang anak dari jatuhnya di luar nikah. Itu seperti apa Pak Ustadz? Ini kan masih info, Ya masih berita, belum tahu kebenarannya gitu ya. Karena di dalam ajaran agama Islam itu, kalau Rasulullah mendapatkan suatu berita, dia harus konfirmasi. Dia selalu Rasulullah itu tanyakan dulu kepada sahabat, kepada istri tercinta Siti Khadijah dan semua yang ada di sekeliling Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah yang namanya menerima informasi mentah-mentah. Nah, kalau kita lihat ini memang di dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh membuka aib seseorang. Nah, itu kan larinya ke sana. Karena sudah ada ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib seseorang. Karena kalau membuka aib seseorang itu sama dengan memakan darah dagingmu sendiri atau darah daging saudaramu sendiri. Memang kita dilarang. Apalagi membuka aib istri, membuka aib suami, membuka aib teman atau siapapun tidak boleh kita membuka aib. Bisa saja nanti aib dosa yang kita buka aibnya itu nanti kita yang nanggung, seperti itu. Kita yang larinya ke kita semua. Begitu di dalam ajaran agama kita, memang tidak boleh ya membuka aib seorang. Apakah nantinya ke depannya anak di luar nikah ini berhak mendapat warisan atau seperti apa nanti ke depannya? Kalau memang terbukti ya, itu kan nanti prosesnya juga nggak segampang itu kan, membuktikan itu juga kan butuh saksi, butuh DNA dan seterusnya. Nah, kalau secara batin, secara lahir yang namanya darah daging sendiri kan harus dinafkahin dong, seperti itu ya. Tapi kan di dalam ajaran agama Islam itu ada ikatan pernikahan, ada ijab kabul, nah seperti itu. Nah, kalau kita menikahnya dengan benar, terdaftar di pemerintahan kan itu kan nanti ada harta warisan dan seterusnya seperti itu kan, akan lebih aman. Nah, kalau memang terbukti itu DNA-nya benar, terus dicek semua itu kebenarannya memang anak yang bersangkutan, ya dia wajib dong memberi nafkah. Ya nggak mungkin nafkahnya dikasih ke orang lain karena darah daging dia sendiri, seperti itu. Dan apakah nanti kalau misalkan suatu saat sudah dewasa, jika anak ini perempuan, apakah berhak ini menjadi wali atau menikahkan? Kalau di dalam ajaran agama Islam, kalau anak itu anak di luar nikah ya, intinya anak zina. Karena sudah ada ayatnya, Allah tidak suka, Allah sangat melaknat orang-orang berbuat zina. Apalagi sudah berumah tangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuzina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji dan sangat dilaknat. Perbuatan yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak perempuannya itu hasil dari hubungan di luar nikah, nah itu tidak boleh si ayahnya itu menikahkan. Jadi kalau dia menikahkan berarti dia seolah-olah menyetujui itu perzinahan terus-menerus gitu. Jadi nikahkannya bisa dengan wali hakim ya, atau kiai, orang-orang yang dianggap mumpuni di bidang agama seperti itu. Kebanyakan orang pakai wali hakim seperti itu. Tidak boleh ayah bersangkutan itu menikahkan seperti itu ya. Oke Pak Ustadz, bisa dibilang kan si RM ini kan membuka aibnya sendiri di media sosial. Iya. Pada hukum Islam sendiri membuka aibnya seperti apa sih Pak Ustadz? Membuka Aibnya sendiri dibuat ke media sosial. membuka aibnya, Ya. itu sama aja. Jadi ibaratnya sama dengan bunuh diri dong, membuka aib sendiri. Maupun itu aib sendiri,
aib orang lain, aib saudaranya, anaknya, istrinya, atau ini membuka aib sendiri, tetap tidak boleh di dalam ajaran agama Islam. Ngapain mengumbar atau membuka aib sendiri? Itu nanti akan berpengaruh dengan jejak digital. Kan punya anak nih kita semua, ada anak, ada istri, ada saudara. Itu kan nanti zaman ini canggih, nanti nggak akan hilang jejak digital itu. Jadi ini yang kita ada keuntungan di dunia teknologi itu kan sangat pesat keuntungannya untuk kita bekerja atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Tetapi jejak digital itu nggak akan habis. Nah, nanti kasihan saudara-saudara, keluarga besarnya, kan kita hidup dia juga tidak bisa memikirkan diri dia sendiri, kan pikirkan keluarga yang lain, keluarga besar seperti itu. Jadi segala sesuatu yang banyak mudorotnya atau mengakibatkan merugikan orang banyak, merugikan keluarga besar, di dalam Islam itu hukumnya haram seperti itu.